Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Tamara dengan NIM 204104040020 dari kelas SPI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik Kerajaan Singasari. Pendiri Kerajaan Singasari ialah Ken Arok yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Raja Sawangsa atau Girindra atau Girindrawangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, yaitu 1222 sampai 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, yaitu anak tiri Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu yang pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo atau putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam, sehingga diundangnya Anusapati ke Gedung Jiwa, yaitu tempat kediaman Tohjoyo, untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjoyo menyambut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian, meninggallah Anusapati yang didamarkan di Candi Kidal. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo atau putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam, sehingga diundangnya Anusapati ke Gedung Jiwa, yaitu tempat kediaman Tohjoyo, untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjoyo menyambut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian, meninggallah Anusapati yang didamarkan di Candi Kidal. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama, sebab anak Anusapati bernama Ranggabumi berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggabumi berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki Singgasana. Pada tahun 1248 Masehi, Ranggabumi dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Durmardana Kamalaksana menurut peristiwa Maribong 1248. Dalam menjalankan pemerintahannya, dia dibantu oleh Mahesa Cempaka. Hal ini merupakan penerapan dari adanya struktur birokrasi pemerintahan, yang mana para kerabat kerajaan memegang jabatan tinggi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Raja Wisnuwardana mengangkat Mahesa Cempaka sebagai Ratu Anggabaya dengan gelar Narasinghamurti. Pengadaan jabatan Ratu Anggabaya sengaja dilakukan oleh Raja Wisnuwardana. Fungsi dari Anggabaya adalah sebagai peniadaan bahaya. Hal ini didasari dari adanya keinginan Raja Wisnuwardana untuk mempersatukan kerajaan Kediri dengan Tumapel. Dalam proses pemersatuan kedua kerajaan yang terpisah ini, maka dilakukan beberapa upaya. Adapun upaya yang dilakukan tidak hanya dari bidang politik, namun juga dari bidang religi keagamaan. Pada bidang politik, dengan mengadakan jabatan Ratu Anggabaya berserta pengurus pemerintahan kerajaan. Satu cara yang ditempuh oleh kedua pemimpin yang diprakarsai oleh Ken Dedes, yaitu menyatukan kedua keturunan dari satu ibu yang berbeda ayah. Bisa dikatakan dengan pernikahan politik, yaitu dengan menikahkan dua cucu keturunannya. Adapun cucu dari Ken Dedes adalah Ranggabumi, putra dari Anusapati, dan Waninghyun, putri dari Mahesa Wongateleng. Pada tahun 1254, Wisnuwardana meresmikan Singasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel.
yang sebelumnya nama ibu kotanya adalah Kutaraja. Namun seiring berjalannya waktu, nama kerajaan Singasari lebih terkenal dibandingkan dengan nama kerajaan Tumapel. Pada tahun yang sama, Raja Wisnuwardana menobatkan putranya Sri Kertanegara sebagai Yura Raja. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 orang Mahamenteri, yaitu Mahamenteri Ihino, Mahamenteri Ihalu, dan Mahamenteri Isirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru. Seperti Patih Raganata diganti oleh Patih Aragani, Banyak Wide dijadikan bupati di Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiraraja. Setelah Jawa telah dapat diselesaikan, kemudian perhatian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara. Tujuannya untuk menguasai Selat Malaka. Selain itu juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura atau Kalimantan Barat, dan Gurun atau Maluku. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Campah dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kublai Khan dari dinasti Mongol. Kublai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kublai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, maka Jayakatwang menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya, yaitu raja terakhir kerajaan Kediri. Serangan dilancarkan oleh Jayakatwang dari 2 arah, yakni dari arah utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanegara berpesta pora. Besar istana Kertanegara beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Raden Wijaya atau menantu Kertanegara berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Arya Wiraraja atau Bupati Sumenep. Atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada Jayakatwang serta diberikan sebidang tanah yang bernama Tanah Terik yang menjadi asal-usul kerajaan Majapahit. Dengan gugurnya Kertanegara pada tahun 1292, kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirlah kekuasaan kerajaan Singasari sesuai dengan agama yang dianutnya. Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa Buddha atau Bhairawa di Candi Singasari, sedangkan arca perwujudannya dengan nama Jogodolok yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya. Masa kegemilangan kerajaan Singasari pada era kepemimpinan Kertanegara ternyata menjadi akhir eksistensi dari Singasari. Kehancuran Singasari berasal dari pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Pada awalnya, Jayakatwang dianggap tidak akan mengkhianati kekuasaan Kertanegara karena sudah dilakukan pernikahan di antara putra-putri mereka. Raja Kertanegara telah mengambil langkah untuk menjaga hubungan politik yang baik dengan Jayakatwang, yaitu dengan cara mengambil anaknya yang bernama Ardaraja sebagai menantunya. Alasan dari pemberontakan yang dilancarkan oleh Jayakatwang yaitu motif balas dendam, karena keturunan Singasari sudah menghabisi Kertajaya sebagai nenek moyang dari Jayakatwang.
sekian penjelasan saya tentang politik kekuasaan kerajaan Singasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.